Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Hakim dengan NIM 0532200047, program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya yang bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah tentang Entity Relationship Diagram. Pada video kali ini tentang transaksi dan juga basis data terdistribusi. Oke, di sini di video ini bakal ada dua praktikum yaitu transaksi sama ada basis data terdistribusi. Kita mulai dari ini dulu ya, apa namanya dari si transaksi dulu. Yang pertama ada commit. Kita langsung cobain di sini commit, langsung ke rutin. Nama rutinnya langsung aja transaksi satu, terus ini. Nah, kita mau ngebedain dulu perbedaan antara yang komit sama yang enggak kayak gitu. Kalau misalkan enggak, misalkan kita rutin biasa gitu, itu kita pengen masukin sebuah data kayak gitu, pengen masukin sebuah data antara yang si pakai komit sama enggak gitu. Nah, ini udah selesai si transaksi satu tanpa ada komit ya. Tadi di program ini aku pengen nambahin satu data di database pasien, uh, dataset pasien di 6 itu Jungkook jalan namanya Jungkook, di ID pasien 6, alamatnya segini, di skamnya ini kayak gitu tanpa ada komit kayak gitu ya. Tadi udah kirim, terus juga kita coba jalankan si rutin ini. Nah, ini udah hasil dari query SQL-nya seperti ini. Cuma ini tuh belum masuk ke si data pasien ini kayak gitu, belum ada karena kita belum commit. Sekarang kita cobain buat tambahin commit di program yang di rutin yang udah kita buat tadi. Oke, ini kita tambahin commit, kirim, terus coba kita eksekusi. Udah sama-sama seperti tadi, udah kita eksekusi, tapi kita lihat untuk di data pasiennya apakah sudah masuk. Pasien sudah masuk ya, ini di Jungkook 6, terus juga alamat dan sebagainya macamnya kayak gitu. Oke, itu tadi tentang komit. Kita lanjut lagi ke rutin yang berikutnya, itu ada rollback ya. Oke, di program ini aku juga mau nambahin satu data, yaitu nomor 7 si Chris gitu ya. Tapi di rollback nih, di rollback. Nah, terus aku juga mau ngupdate di data nomor 3, ngubah namanya jadi Ningning kayak gitu ya. Kita lihat, habis itu di commit kita lihat seperti apa eksekusinya. Oke, nah tadi kan kita untuk di transaksi 2, aku mau nambahin data nomor 7, sedangkan kita pas dieksekusi itu nggak keluar data nomor 7-nya. Karena apa? Karena di rollback-nya mulai lagi gitu dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kan aku mau ngerubah di data nomor 3 jadi Ningning namanya. Nah, di sini udah berubah data nomor 3 jadi Ningning kayak gitu ya. Seperti itu, ini udah berhasil. Lanjut lagi, berikutnya setelah setelah apa nih? Rollback, habis itu ada checkpoint. Nah, di program ini aku mau nambahin 3 data gitu ya, tapi di mana data yang pertama, setelah itunya aku nge-save kalau misalkan after program itu di line 4 itu adalah save point di point 1 kayak gitu. Habis itu nambah di data kedua, setelah di data keduanya di line 6-nya itu aku rollback ke save point 1 gitu. Baru aku nambahin di data ketiga, baru itu commit. Nah, kita melihat gimana hasilnya dari program ini. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan aku tadinya mau nambahin 3, tapi yang ternyata yang tambah cuma 2, yaitu 7 sama 8, 7 sama 9, di mana kan data kedua itu nomor 8 itu aku kan rollback ke save point yang data 1 yang 7 gitu. Jadi makanya yang ketambahannya nomor 7 sama nomor 9 aja kayak gitu. Oke, berikutnya ada trigger. Lanjut aja ke SQL sekarang. Tapi SQL nih, yang database.
Oke, ini udah semua ya untuk si apa namanya untuk si dari apa namanya dari SQL-nya kita buat obat. Ini udah ada tiga ini, udah ada lima di sini. Bersama di transaksi obat juga kita udah ada 5 juga. Ya, oke. Lanjut lagi kita bakal masukin ke ELD-nya. Nah, ini kan di ELD-nya kita mau hubungin antara pasien dan juga transaksi obat itu di ID pasien, terus juga obat dan juga transaksi obat tuh di ID obat kayak gitu. Jangan lupa di transaksi obat juga ID pasien sama ID obat juga kita pakaiin ini di unik. Ya, kalau kita udah kita masukin bisa ke RD sini ke desainer. Di show all, show all kayak gini. Transaksi obat di sini, sama obat di sini. Kita bikin relationship dari ID pasien ya. Nah, terus abis itu kita mau cobain apa namanya kayak tadi kan kita di sini udah ada obat sama transaksi obat. Nah, di sini di obat juga ada stoknya. Nanti di transaksi obat kita cobain buat motong si obatnya kalau misalnya memang ada transaksi obat dari pasien kayak gitu. Nah, kita bikin data dulu di obat sini. Tambahkan misalkan ID obatnya kita satu nggak apa-apa. ID obatnya kita ini amoxicillin harganya 15.000. 20 gitu misalkan. Kirim, gadenya amoxicillin, ini awal stok 20 ya. Kita transaksi obat, trigger dari sini ya. Gitu. Trigger. Oke, terus abis itu kita langsung aja buat cobain ya untuk si apa namanya di obat nih kan kita amoxicillin ada oh, harusnya udah ya. Di obat kan di sini kita ada 20 ya. Nah, kita cobain ya, triggernya masih ada, masih ada. Nah, kita coba ke transaksi obat. Kita langsung aja buat buat aja nggak apa-apa. Buat ini kita ke satu ini. Naik ID terus. ID transfernya satu. Kita cobain si Fadil ya. Si Fadil ini mau anu satu jumlahnya 10 misalkan. No. Oke, di sini kita jajahi itu udah ada satu. Di satu kita amoxicillin ya, minta amoxicillin, kita lihat obatnya, udah tinggal 10, udah terpotong ya. Oke, untuk yang satu udah selesai semua di sini. Selanjutnya kita lanjut ke replikasi ya, replikasi. Nah, kita ke sini dulu, ke XAMPP dulu. Terus lanjut ke PIP admin. Habis itu juga kita ke ada replication ke rumah sakit sini. Sini di sini. Pasti di rumah sakit sini verifikasi. Ada replication di sini, replication configure it. Terus habis itu yang di rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit jangan lupa ininya, part ini kita copy dulu ke MySQL-nya sini. Nah, stop dulu kita
my ini dulu di config, my ini, di abis itu yang server log mana? Change. Ya, kita save dulu, save, simpan. Oke, udah disimpan. Kita stop dulu, lalu start lagi. Oke, sudah sini kita klik kirim. Oh, masa primary status ini ya, file. Ini harus catat. Sekarang kita harus lihat dulu IP dari komputer dua kita, yaitu si Ubuntu-nya di sini. Nah, di sini ya, 192.168.1.1, terus kita liatin ini dulu. Kita add new. Oke, ini udah ya, yang adding ini. Terus kalau misalnya udah situ, kita lanjut ke ekspor. Kita ekspor ya. Ekspor. Terus nama template. Masuk aja, ekspor. Nah, sini ada ya. Satu. Sekarang ini kita pindahin dulu ke flash disk. Ada flash disknya ya, di G ya. Oke, sudah. Terus habis itu kita langsung masuk ke sini ke Ubuntu-nya. Kita lihat ke bagian sini. Ini belum masuk ya si ininya, apa namanya, si flash disk-nya. Kita masuk, ada ini USB, ada SSD ini, ada. Lanjut aja, nih ada ya, udah ada di sini. Kita copy dulu ke dokumen. Lanjut lagi sini. Kita mau import ke sini. Create dulu, create new. Create, create. Ini udah, terus habis itu import. Ini. Pilih yang tadi kita barusan ada, yaitu yang ini. Select, import. Oke, ini semua udah ke import. Habis itu kita ke sini buat nganuin si replication yang si slave-nya. Tadi kan yang primary ya, yang kalau misalnya di komputer satu, sekarang di komputer dua itu yang di replika. Slave, replika. Terus ini server ID yang kita
Misalnya di sini tadi yang di sini tuh apa namanya? Bentar ya. Akun penggunanya Ading, hanya gede ya. Passwordnya sama ini juga. Hostnya bukan. IP address yang sana, IP address yang sini kita cari dulu. Nah, di sini IP config CMD 16 16 Oke, ini eh, IP dari komputer satu yang Windows nih yang ini kita masukin ke sini. Presiden 6 168 ya. 196. 192 168 16 ya. 16. Jangan klik go dulu, tapi ke sini dulu. Ke sini dulu. Mana ini ya? Nah, ke sini dulu. Katanya configure. Terus open config. Yes. Oke, ini karena ini ya, apa namanya? Karena loading terus. Kayaknya aku udahin aja sampai sini. Overall, untuk replikasi dari komputer satu ke komputer 2 semua data yang ada di rumah sakit dari komputer satu ke komputer 2 udah selesai kayak gitu. Dengan untuk perubahan dari komputer satu ke komputer 2 itu belum bisa saya lakukan karena ini dari tadi loading terus ya. Terima kasih. Baik, segitu saja video dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan juga semoga dapat dinilai dengan baik. Terima kasih.